Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjut tentang hidrolisis dari asam kuat dan basa lemah. Jadi ada contoh, langsung terapkan soalnya ya. 0,01 molar NH4Cl dengan Kb NH4OH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita coba jawab. Kita sudah ketahui bahwa di sini NH4Cl merupakan garam ya. Garamnya bersumber dari NH4+ sama Cl-, yang artinya NH4+ itu berarti membentuk basa yaitu NH4OH, Cl-nya membentuk asam yaitu HCl. Nah, dari sini kita tahu bahwa NH4OH adalah merupakan basa lemah, sedangkan HCl merupakan asam kuat. Kita buat reaksi hidrolisisnya, berarti NH4+ ditambah H2O. Anak-anak tahu bahwa di sini ada H+ ya, ada H+. Kemudian ada OH- ya, H2O itu. Berarti NH4+ akan bereaksi dengan OH- sehingga membentuk NH4OH ditambah dengan H+. Jadi di sini nanti dia merupakan larutan asam. Sedangkan Cl-nya tambah H2O itu tidak mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena Cl- bersumber dari asam kuat. Sehingga hidrolisis ini merupakan hidrolisis parsial atau sebagian. Nah, artinya kita hitung pH H+-nya berarti sama dengan akar Kw per Kb, karena yang lemah tadi merupakan basa dikali kation garam. Artinya kenapa kation garam nggak anion garam? Karena yang terhidrolisis adalah yang positif, makanya dia kation garam. Per Kb, karena yang lemahnya merupakan basa lemah. Sehingga 1 kali 10 pangkat min 14 yaitu harga Kw ya, dibagi dengan Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan, nah kation garamnya kita cari dulu. Nah NH4Cl itu kan sudah diketahui molaritasnya sebesar 0,01. Nah, kation garamnya berarti NH4Cl kita uraikan membentuk NH4+ ditambah Cl-, karena di sini 0,01 koefisiennya 1, di sini juga koefisiennya 1, berarti ini sama dengan 0,01. Artinya kalau kita buat bilangan berpangkat 1 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan ke sini. Sehingga setelah dihitung, 1 kali 10 pangkat min 16 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 11. Kita akarkan, akar 1 tetap 1, 10 pangkat min 11, pangkat min 11 berarti diakarkan 10 pangkat min 5,5. Karena di sini H+, berarti kita nggak perlu cari pOH, tapi langsung pH. Sehingga pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5,5, berarti 5,5 min log 1. Log 1 sama dengan 0, berarti 5,5 dikurang 0, dapatnya adalah 5,5. Oke, seperti itu untuk yang hidrolisis asam kuat dan basa lemah. Selanjutnya, kita pelajari hidrolisis untuk asam lemah dan basa lemah. Jadi dua-duanya merupakan asam lemah dan basa lemah. Contoh ada 0,01 molar NH4CH3COO. Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Kita buat dulu, di sini berarti kita sudah tahu garam ya. Garam sumbernya dari NH4+ sama CH3COO-. Ini berasal dari NH4OH, yang ini berasal dari CH3COOH. Kita tahu bahwa ini basa lemah, yang ini juga asam lemah. Sehingga kalau kita buat reaksi hidrolisis, NH4+ tambah H2O membentuk NH4OH ditambah H+. CH3COO- ditambah H2O membentuk CH3COOH plus OH-. Karena dia terhidrolisis semua, maka di sini disebut hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Nah, di sini kekuatan asam dan basanya kita nggak tahu, makanya harus dihitung dulu tergantung harga Ka dan Kb-nya. Nah, bagaimana cara menghitung pH untuk asam lemah dan basa lemah? Itu ternyata persamaannya adalah H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Jadi molaritasnya nggak ngaruh nah ya, jadi tergantung Ka dan Kb-nya. Sehingga tinggal kita masukkan saja Kw 1 kali 10 pangkat min 14, kemudian Ka-nya di soal tadi sudah diketahui 1 kali 10 pangkat min 5, Kb-nya juga 10 pangkat min 5. Kita masukkan coret-coret sehingga dapatnya 1 kali 10 pangkat min 14, diakarkan dapatnya 10 pangkat min 7. Bila kita pH kan, berarti min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 7. Berarti 7 dikurang log 1, berarti 7 kurang 0, jadi dapatnya 7. Kenapa 7? Karena Ka dan Kb-nya sama. Nah, seperti di awal, kalau Ka lebih besar dari Kb, maka dia asam. Kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka dia basa. Itu. Jadi, hidrolisis selesai, materi hidrolisis.
Nah, sekarang saya akan tambahkan soal yang lain ya, supaya bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan ujian. Oke, perhatikan ada soal 0,1 molar CH3COOH 100 ml dicampurkan dengan 0,1 molar KOH 100 ml. Tentukan pH campurannya bila Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini kita lihat bahwa CH3COH itu adalah asam. Kemudian KOH itu adalah basa. Nah, artinya ini bukan garam, kan itu. Artinya kita harus reaksikan terlebih dahulu kalau ketemu soal yang seperti ini. Seperti di buffer kemarin. Jadi CH3COOH ditambah KOH, hasilnya adalah CH3COOK plus H2O. Kalian sudah tahu kan, H-nya ditukar ke sini, sehingga K-nya balik ke sini, H-nya balik ke sini jadi H2O, CH3COO-nya ditambahkan menjadi CH3COOK. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian harus menghitungnya yang namanya mol. Nah, kalian harus menghitung molnya berapa. Karena yang diketahui di sini molar dan volume, maka cara menghitung molnya adalah menggunakan M dikali V, ya, molar dikali V. Ya, molar dikali V. Kita hitung yang CH3COH dulu. Molarnya berapa? Molarnya 0,1, volumenya 100 ml, ya tinggal kita masukkan saja. Berarti 0,1 kali 100 ml, sehingga dapatnya adalah 10 mol. Begitupun yang KOH kita hitung juga 0,1 dengan 100, berarti 0,1 dikali 100 sama dengan 10 mol. Ini. Jadi persamaan mencari mol itu tidak hanya ini ya, tidak hanya M kali V, tetapi ingat kelas 10 ada beberapa cara mencari konsep mol. Bisa M kali V, kemudian bisa gram per mr, bisa Jp per L ya, L bilangan Avogadro dan lain-lain. Bisa kalian lihat kembali nanti di materi kelas 10. Nah, sekarang kita masukkan. Kan setelah dihitung tadi ternyata dapat milimol CH3COH sama dengan 10, milimol KOH-nya sama dengan 10. Berarti 10, 10, kemudian 10, 10, kita coret-coret sehingga habis, sehingga yang terbentuk hanya garamnya saja sebesar 10 milimol. Tapi di sini milimol. Nah, yang kita butuhkan di garam nanti yaitu molaritas. Makanya kita hitung milimol per volume total. Kenapa volume total? Karena kita sudah mencampurkan antara asam dan basanya. Sehingga 10 dibagi dengan volume total berarti 100 ditambah 100. Berarti 200. Sehingga 10 per 200 sama dengan 0,05. Kita buat bilangan berpangkat berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Selesai ya untuk molaritas garamnya. Jadi yang didapat garam. Karena yang semua sini tidak ada sisa. Kalau di buffer yang harus bersisa adalah asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau hidrolisis yang harus bersisa hanya garamnya saja. Nah, kita sudah tahu garamnya adalah CH3COOK, berarti kita uraikan CH3CO- ditambah K+. CH3CO- karena asam lemah ditambah H2O berarti dia terhidrolisis CH3COH plus OH-. Sedangkan K+-nya karena dia itu basa kuat berarti dia tidak terhidrolisis. Dari sini kita tahu bahwa dia adalah merupakan basa. Sehingga OH- sama dengan akar KW per Ka dikali anion garam. Ya. KW 1 kali 10 pangkat 14, Ka-nya 1 kali 10 pangkat 5. Ag-nya gimana? Ag-nya kita lihat dulu di sini. CH3COK-nya tadi kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ya, nih ya. Nah, anion garamnya CH3CO-, 1 koefisien 1 koefisien 1 berarti sama, sehingga di sini juga 5 kali 10 pangkat min 2. Maka kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya berarti hasil perkaliannya 5 kali 10 pangkat min 16. Jadi 5 kali 10 pangkat min 16 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5. Sehingga dapatnya 5 kali 10 pangkat min 11. Akar 5, kita buat akar 5 saja nggak apa-apa ya. Kali 10 pangkat min 5,5 diakarkan. Sehingga POH, karena di sini tadi OH ya, makanya di sini adalah POH. POH sama dengan min log akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. Kita logkan, berarti 5,5 min log akar 5. pH-nya berarti 14 dikurang akar 5,5 min log akar 5. Sehingga dapatnya 8,5 plus log akar 5. Oke, demikian untuk materi hidrolisis anak-anak sekalian. Silakan diperdalami kembali. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di Google Classroom. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjut dengan ujian materi hidrolisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.